Selamat pagi, perkenalkan saya Ines Putri Hatmanti, NIM 187241076. Di sini saya bersama teman saya. Perkenalkan, saya Rama Devi Stiani Mutami dengan NIM 187241004. Akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Sistem Perdagangan Elektronik. Yang pertama yaitu judul jurnalnya yang berjudul Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik di Era Revolusi Industri 4.0. Kemudian terdapat latar belakang. Latar belakangnya yaitu revolusi industri 4.0 mendorong pertumbuhan UMKM dan bisnis online, namun juga memunculkan resiko seperti penipuan dan persaingan usaha tidak sehat. E-commerce mengubah pola transaksi, membuat banyak pelaku usaha beralih ke platform digital. Sayangnya, UU Nomor 5 Tahun 1999 belum mengakomodasi tantangan baru ini, sehingga penting untuk mengkaji potensi persaingan usaha tidak sehat dalam era digital ini. Kemudian rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen dalam menggunakan aplikasi perdagangan elektronik saat ini. Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk menganalisis potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam penggunaan aplikasi perdagangan elektronik di era revolusi industri 4.0. Kemudian yang kedua yaitu mengkaji kesesuaian dan efektivitas UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam mengatur praktik persaingan usaha di era digital. Kemudian yang ketiga, memberikan masukan hukum agar regulasi persaingan usaha tetap relevan dengan perkembangan teknologi informasi. Kemudian landasan teori dari jurnal ini, yang pertama, persaingan usaha tidak sehat menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan menjaga iklim usaha sehat. Kemudian, perdagangan elektronik atau e-commerce, transaksi jual beli melalui sistem elektronik yang menghapus batas geografis dan waktu. Kemudian yang terakhir yaitu revolusi industri 4.0. Di era digital yang mengintegrasikan teknologi dalam aktivitas bisnis termasuk e-commerce. Baik, slide yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pertama, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk mengkaji hukum positif yang berlaku, agar dapat ditetapkan secara efektif di tengah masyarakat yang terus berkembang seperti dalam era revolusi industri 4.0 ini. Kemudian ada sumber data. Dalam pengumpulan data digunakan teknik studi kepustakaan atau desk study. Data yang dikumpulkan itu berupa data sekunder, yaitu isinya ada bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta jurnal-jurnal ilmiah. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendalami teori-teori hukum serta dasar-dasar normatif yang berkaitan dengan isu monopoli dan persaingan usaha. Lalu kemudian ada teknik analisis data. Jadi untuk menganalisis data itu digunakan beberapa teknik, yaitu berupa yang pertama ada klasifikasi bahan hukum, analisis isi, lalu penggalian terhadap asas, nilai, dan norma pokok yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, di mana seluruh hasil analisis tersebut itu nantinya disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis agar dapat dipahami secara runtut dan juga logis. Slide yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada bagian ini saya akan memaparkan hasil temuan kami terkait potensi penyebab persaingan tidak sehat dalam aplikasi e-commerce di era industri 4.0. Yaitu yang pertama, adanya dominasi platform e-commerce besar. Pertama, kami menemukan bahwa dominasi oleh platform besar seperti Shopee dan Tokopedia itu sangat mempengaruhi dinamika persaingan pasar. Kedua platform ini itu menguasai sebagian besar pasar digital di Indonesia yang menyulitkan pelaku UMKM untuk bersaing. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses teknologi, sumber daya, serta modal yang dimiliki oleh pelaku usaha kecil.
Selain itu, sistem algoritma dan rating yang digunakan oleh platform tersebut juga seringkali cenderung menguntungkan pelaku besar karena mereka memiliki performa dan interaksi yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu adanya praktik yang berpotensi tidak sehat. Selanjutnya, kami juga mencatat adanya praktik-praktik yang berpotensi tidak sehat. Salah satunya adalah predatory pricing. Ini adalah strategi di mana pelaku besar itu menjatuhkan harga hingga sangat rendah, bahkan di bawah harga pokok produksinya itu sendiri, untuk menyingkirkan pesaing kecil. Tidak hanya itu, praktik eksklusivitas juga menjadi masalah. Ada beberapa kasus di mana mitra penjual dilarang menjual produknya di platform lain, yang tentu ini membatasi ruang gerak mereka. Ditambah lagi adanya kontrol data dan algoritma yang memungkinkan pemanfaatan big data secara tidak adil dan memberikan keunggulan kompetitif yang tidak seimbang kepada pemain besar. Yang ketiga yaitu adanya tantangan dalam penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah persoalan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang praktik persaingan usaha belum secara eksplisit mencakup praktik digital seperti yang terjadi saat ini. Banyak pelanggaran yang terjadi tersembunyi dalam sistem digital dan sulit dideteksi secara langsung. Lembaga pengawas pun perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi agar dapat menindak pelanggaran dengan efektif. Kemudian, slide yang selanjutnya yaitu slide kesimpulan dan saran. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis artikel ilmiah atau jurnal ini. Jadi, kesimpulan yang didapatkan, yang pertama, aplikasi perdagangan elektronik itu memiliki potensi persaingan usaha tidak sehat. Dari hasil telah yuridis terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 ditemukan bahwa platform e-commerce itu berpotensi menyebabkan persaingan tidak sehat. Beberapa bentuk yang muncul antara lain adalah praktik oligopoli, penetapan harga, pemboikotan, oligopnosi, dan perjanjian tertutup. Ini menunjukkan bahwa meskipun berbasis digital, praktik-praktik konvensional yang tidak adil masih mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, praktik ini sulit dideteksi secara langsung. Salah satu tantangan utama adalah sulitnya mendeteksi praktik persaingan tidak sehat karena tidak adanya hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Mayoritas pelaku di platform e-commerce adalah reseller atau dropshipper, bukan produsen. Ini menjadi pelanggaran terhadap terselubung dan tersembunyinya di balik sistem digital. Kemudian yang ketiga, pemerintah perlu antisipasi meski skalanya masih kecil saat ini. Walaupun potensi pelanggaran saat ini terlihat kecil, seiring pertumbuhan pesat e-commerce, ancaman tersebut bisa menjadi besar. Maka dari itu, antisipasi sejak dini oleh pemerintah sangat penting agar tidak kecolongan di masa yang akan datang. Kemudian saran yang bisa kami berikan yaitu pertama, berikannya perlindungan kepada pelaku usaha kecil. UMKM itu perlu mendapatkan akses yang adil dalam ekosistem digital. Salah satu caranya adalah dengan memastikan transparansi algoritma agar tidak terjadi diskriminasi terhadap toko kecil. Semua pelaku harus mendapatkan perlakuan yang setara, baik dari segi exposure produk maupun layanan logistik. Kemudian yang kedua yaitu rekomendasi kebijakan, di mana pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar mencakup praktik digital yang kini semakin kompleks. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara KPPU dan Kementerian Kominfo untuk pengawasan yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi. Dan yang tak kalah penting, diperlukan sosialisasi hukum dan edukasi digital untuk pelaku UMKM agar mereka tahu hak dan kewajiban mereka di ruang digital itu seperti apa. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu sumber pustaka. Jadi sebagai dasar dari seluruh pembahasan dan analisis yang telah kami sampaikan sebelumnya, penelitian ini mengacu pada suatu sumber utama yang sangat relevan yaitu jurnal yang ditulis oleh Syarif Jaya Kurniawan pada tahun 2021 dengan judul artikelnya adalah Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik di Era Revolusi Industri 4.0. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Supremasi, yaitu Jurnal Ilmiah Hukum, volume 11, nomor 1, halaman 1 sampai halaman 11. Sumber ini dapat diakses secara daring melalui laman yang tertera. Kemudian, dari artikel ilmiah atau jurnal inilah kami mendapatkan banyak informasi hukum, teori persaingan usaha, serta gambaran konkret mengenai praktik e-commerce di era digital saat ini. Penelitian ini juga memberikan sudut pandang akademik sekaligus praktis terhadap fenomena persaingan usaha tidak sehat yang marak terjadi di platform digital.
Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam aplikasi e-commerce di era revolusi industri 4.0 ini. Saya berharap materi ini dapat memberikan wawasan baru dan menjadi bahan pertimbangan dalam menciptakan sistem perdagangan digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.